memberikan jimat sambil berkata, "Iya, jangan ngalahkeun siluman orai koneng." Setelah itu pun Bos Anwar menyuruh anak buahnya untuk menculik si Tince. Si Mimin pun mendapat telepon. Dewa Kuyuk memberitahukan bahwa malam ini ia harus reinkarnasi. Jika gagal, maka dia akan menjadi monyet untuk selamanya. Saat melihat bahwa Dewa Kuyuk sedang mengabsen para arwah untuk berreinkarnasi, dan diantaranya adalah Mimin. Mimin ingin dilahirkan sebagai penyanyi yang terkenal. Dewa Kunyuk pun memperbolehkan. Lalu Dewa Kunyuk membuka catatan agar tahu di mana si Mimin harus lahir. Ini adalah Mauwong, wanita yang sedang hamil. Dewa Kunyuk pun menyuruh Mimin untuk masuk ke dalam rahim Mauwong dan akan terlahir di rumah sakit Cidaras di kamar L8. Di alam dunia, Mauwong merasakan ingin melahirkan dan ia hendak akan pergi ke rumah sakit. Mauwong pun memaksa seseorang yang tadi kenalnya untuk mengantar dia pergi ke rumah sakit Cidaras. Lelaki ini bernama Pak Kanul, ia seorang guru. Si Mimin pun telah tiba di rumah sakit Cidaras, tetapi dia kebingungan. Lalu dia menelpon kepada Dewa Kunyuk. Dewa Kuyuk pun menjawab dan berkata, "Hai Mimin, kamu segera masuk ke rumah sakit Cidaras dan cari kamar L8. Di sana ada orang hamil dan cepatlah masuk ke dalam rahimnya karena waktumu tinggal sedikit." Pak Kanur pun memasang kembali nomor kamar yang telah ia jatuhkan. Mimin pun telah tiba di rumah sakit tersebut. Melihat ada orang gendut, Mimin masuk aja ke dalam perut itu. Mimin pun kaget dan ia keluar lagi. Lalu ia menelpon ke Dewa Kunyuk. "Hai Mimin, kamu salah masuk kamar." "Benar, L8 kok." Dewa Kunyuk pun menjelaskan kepada Mimin bahwa yang ia masuki adalah nomor 87, bukan L8. Seseorang telah memasangnya terbalik. Dia adalah Utit, murid baru anak pemilik sekolahan ini. Saat sedang serius Pak Kanul mengajar di kelasnya, tiba-tiba si Utit bergaya dengan alat musiknya, lalu menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia adalah orang hebat. Pak Kanul pun menegur dan menyuruh si Utit untuk duduk. "Guru culun," begitu kata si Utit, hingga temannya semua tertawa. Pak Kanul pun emosi dan memarahi si Utit. Utit pun menjawab, "Aku adalah anak pemilik sekolahan ini." "Lalu kenapa?" "Kalau ayahku memecat kamu, Anda mau makan apa?" Dan itu membuat semua murid tertawa. Pak Kanul pun agak sedikit malu. Seperti biasanya, sepulang mengajar Pak Kanul selalu ditemani oleh ibu kepala sekolah. Sebelum turun dari mobil, kepala sekolah pun mengucapkan terima kasih dan meninggalkan sesuatu di mobilnya Pak Kanul. Dan Pak Kanul pun melanjutkan perjalanan, tetapi di tengah jalan ada seseorang yang menjegatnya. Ternyata dia minta pertolongan, istrinya yang bernama Centin mau melahirkan. Di lain tempat, si Mimin mendapat telepon bahwa dia akan dilahirkan dari rahim Centin. Si Mimin pun langsung pergi dan langsung masuk ke dalam perutnya Centin. Di tengah perjalanan, Pak Kanul menyetel radio dan tak sengaja yang terputar lagunya si Mimin semasa hidupnya dulu. Mimin pun keluar lagi dari perut Centin untuk mendengarkan lagunya. Tetapi Pak Kanul menghinanya, katanya lagu itu tidak laku. Itu membuat si Mimin marah dan menghajar kepalanya dari belakang. Pak Kanul pun mematikan radio itu, namun dinyalakan lagi oleh si Mimin. Dan si Mimin pun menghajar lagi Pak Kanul. Karena si Mimin keluar dari perut Centin, akhirnya Centin tidak jadi untuk melahirkan. Si Mimin pun menelpon Dewa Kunyuk, menceritakan apa yang telah terjadi. Dewa Kunyuk pun memberi satu lagi kesempatan untuk berreinkarnasi, dan jika gagal Mimin akan menjadi monyet untuk selamanya. Pak Kanul pun terlambat untuk menjemput si Inem, pacarnya. Saat hendak berangkat, si Inem disapa oleh sahabatnya si Bendol.
Si Mimin yang merasa digagalkan oleh Pak Kanul, ia pun berniat untuk mengganggu terus Pak Kanul. Si Mimin pun menyihir matanya si Inem hingga penglihatannya berbeda dengan Pak Kanul. Majalah dewasa yang dilihatnya sebenarnya adalah majalah masak-memasak. Si Inem pun berkata, "Apakah ini dari kepala sekolah juga?" "Iya." "Maksudnya apa?" "Lah dia, biar aku bisa memakainya." Si Inem pun marah lalu menampar Pak Kanul dan pergi dari mobil. "Nem, apa salahku?" Pak Kanul pun akan mengejar si Inem, tetapi saat buka pintu ada polisi lewat hingga polisi itu terjatuh. Mereka pun berbaikan. Saat si Inem merayakan ulang tahun, Pak Kanul menunjukkan kemampuannya di depannya si Inem. Dan si Inem pun merasa senang. Saat Pak Kanul akan melakukan kemampuannya lagi, si Mimin pun mengacaukannya hingga si Inem pun marah. Pak Kanul pun bingung, kenapa ilmunya jadi begitu. Si Mimin pun tertawa. Di suatu hari ada pertandingan sepak bola antara sekolahannya Pak Kanul dengan sekolahannya tetangga. Kiper dari tim sekolahannya Pak Kanul pun jungkir balik jatuh bangun hingga cedera. Kepala sekolah pun marah dan menyuruh Pak Kanul menjadi kiper. Pak Kanul pun melakukan ritual biar sakti. Dan benar saja, selama Pak Kanul menjadi kiper, timnya tidak pernah kebobolan. Lagi-lagi bola bisa ditangkap oleh Pak Kanul. Murid-muridnya Pak Kanul pun sorak gembira. Kepala sekolah pun merasa bangga. Bahkan Pak Kanul bisa mencetak gol dari tendangan gawang. Si Mimin pun datang untuk menjahili Pak Kanul. Saat Pak Kanul akan menangkap bola, si Mimin menghentikan waktu lalu membuka tali kolornya Pak Kanul. Kolor pun merosot dan bola pun menjadi gol. Saat tendangan penalti, lagi-lagi si Mimin jahil kepada Pak Kanul dan si Mimin menghentikan waktu lagi, menukar bola menjadi sepatu. Dan gol lagi. Tim Pak Kanul pun kalah. Pak Kanul pun merasa heran. Di dalam kelas saat pelajaran Pak Kanul, si Utit mengirim surat kepada si Tince. Tetapi si Tince memberikannya kepada Pak Kanul. Pak Kanul membuka dan membacanya. Ternyata surat cinta. Pak Kanul pun menegur. "Tunggu Pak, itu surat dari si Utit." "Utit, kamu jangan macem-macem. Mentang-mentang anak pemilik sekolah ini, lalu berbuat sesuka hatimu." Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang memasuki sekolah dan si Tince pun kerasukan lalu bergaya ala artis. Kepala sekolah pun datang ke kelas lalu memarahi Pak Kanul. Pak Kanul pun menjelaskan kepada ibu kepala sekolah bahwa si Tince kerasukan arwah gentayangan. Ibu kepala sekolah tidak percaya, tapi tiba-tiba roh gentayang itu justru merasuki ibu kepala sekolah. Lalu ibu kepala sekolah pun menari-nari dengan lenjenya, namun ditampar oleh Pak Kanul agar sadar. Pak Kanul pun berhasil menyadarkan ibu kepala sekolah. Pelajaran pun selesai. Murid-murid bubaran. Si Utit mengajak si Tince untuk pulang bareng, lalu si Tince menolaknya. Akan tiba-tiba si Tince mau ikut karena sudah dirasuki oleh hantunya si Mimin. Si Utit mengajak si Tince dan teman-temannya ke klub malam milik pamannya yang bernama Bos Anwir. Bos Anwir pun menawarkan pekerjaan kepada si Tince dan teman-temannya dengan bayaran yang cukup lumayan lah. Jelas saja tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Akan tetapi si Tince yang sudah kerasukan justru malah menerimanya. Si Mimin pun disuruh menemani lelaki hidung belang, tetapi si Mimin justru menamparnya bolak-balik kanan kiri lalu menghajarnya hingga lelaki itu jungkir balik. Dan siapa yang menghadapinya pun dihajar olehnya. Bos Anwir yang akan bertindak, tiba-tiba dia malah kerasukan juga, lalu membantu si Tince menghajar para tamu. Anak buah Bos Anwir pun jadi bingung, apalagi si Anwir nelpon polisi. Bos Anwir dan anak buahnya pun ditangkap polisi. Saat Pak Kanul sedang menjelaskan tentang makhluk hidup kepada muridnya,
tiba-tiba si Tince kerasukan lagi oleh arwahnya si Mimin. Kali ini si Mimin membuat ulah yang cukup serius, sehingga murid-murid berhamburan keluar ketakutan, dan Pak Kanul pun mencoba untuk melawannya. Saat Pak Kanul melontarkan jurusnya, si Mimin hanya tersenyum. Lalu si Mimin pun membalasnya. Itu membuat Pak Kanul terlempar, lalu diputar-putar oleh si Mimin. Saat sedang terdesak, piaraannya Pak Kanul pun datang untuk membantunya. Dan si Mimin pun keluar dari tubuhnya si Tince. Lalu mereka pun bertempur. Mimin, mana nanahan ayah di dia? Dengan refleks si Mimin mengambil gunting lalu memotong rambut piaraannya Pak Kanul hingga putus. Lalu si Mimin pun masuk lagi ke tubuhnya si Tince, lalu berlalu begitu saja sambil tersenyum hinis. Karena rambutnya terpotong, kekuatan jin culun pun jadi hilang. Pak Kanul pun berkata, lalu gimana kalau si Mimin datang lagi mengganggu? Jin culun pun menyarankan Pak Kanul untuk bisa mengambil hatinya si Mimin. Pak Kanul pun dengan segera pergi ke toko kaset. Cukup lama dia mencari-cari, dan akhirnya Pak Kanul pun mendapatkan yang ia cari, yaitu piringan hitam dan posternya si Mimin. Pak Kanul pun mencoba mendengarkan lagu si Mimin. Keesokan harinya Pak Kanul di sekolah mencari-cari si Tince karena yakin bahwa si Mimin akan merasuki si Tince lagi. Pak Kanul pun membawa bunga untuk merayu si Tince. Temannya si Tince pun mengikuti Pak Kanul karena curiga. Melihat kelakuan Pak Kanul, si Tince yang dirasuki si Mimin pun jadi merasa terharu. Apalagi saat mendengar rayuan tingkat tingginya Pak Kanul. Tak disadari oleh Pak Kanul, murid-murid mengintipnya. Si Utit pun melaporkan kepada ibu kepala sekolah. Kebetulan di situ ada si Inem, pacarnya Pak Kanul. Dan mereka pun bareng-bareng melihat Pak Kanul. Sementara itu Pak Kanul terus merayunya dengan kata-kata mutiara dan gombalan tingkat dewa. Si Tince pun berkata, jika memang kau benar cinta aku, cium aku. Mendengar perkataan si Tince, Pak Kanul pun agak sedikit kaget. Lalu Pak Kanul mencoba untuk mencium si Tince. Si Inem pun langsung marah. Begitu juga dengan ibu kepala sekolah, dan anak murid pun pada tertawa. Saat Pak Kanul akan menjelaskan apa yang terjadi, semuanya malah bubar, dan itu membuat Pak Kanul marah kepada Tince. Di rumahnya, Pak Kanul minum minuman keras sambil mendengarkan lagunya si Mimin. Saat Pak Kanul melepas posternya si Mimin dan hendak akan merobeknya, tiba-tiba Pak Kanul mendengar siaran radio bahwa lagunya si Mimin laku keras dan meledak. Ternyata itu ulah Pak Kanul, dan si Mimin pun jadi merasa bersalah kepada Pak Kanul. Si Mimin pun menyihir matanya Pak Kanul supaya Pak Kanul bisa melihat dirinya. Si Mimin pun berhasil. Lalu si Mimin menemani Pak Kanul minum minuman yang boleh ngutang dari Pak Udin. Akhirnya mereka pun menjadi akrab dan ngobrol. Saat Pak Kanul akan minum lagi, si Mimin pun menghentikannya, dan si Mimin mengajak Pak Kanul untuk makan di restoran. Sesampainya di restoran, Pak Kanul pun dianggap gila oleh orang-orang karena ngomong sendiri. Pak Kanul pun meminta ke si Mimin agar menyihir semua orang yang ada di restoran supaya bisa melihat si Mimin. Si Mimin terus saja memperhatikan Pak Kanul berbicara. Diam-diam, si Mimin jatuh hati kepada Pak Kanul. Selama hidupnya baru kali ini si Mimin merasakan bahagia. Mereka memainkan apapun yang mereka lihat. Malam ini mereka habiskan berdua dengan bersenang-senang. Di tempat yang sama si Inem sedang bersama si Bendol. Lalu si Inem pun melihat Pak Kanul sedang menari sendiri dan menganggapnya Pak Kanul sudah gila. Dengan sogokan yang cukup besar, akhirnya Bos Anwir pun dibebaskan.
Lalu Bos Anwar menemui dukun sakti. Si dukun pun memberikan jimat sambil berkata, "Iya, jangan ngalahkan siluman orai koneng." Setelah itu pun Bos Anwar menyuruh anak buahnya untuk menculik si Tince, lalu mencoba jimat dari Mbah Dukun yang sakti itu, namun tidak mempan. Si Utit pun datang untuk membebaskan si Tince, namun digambar oleh Bos Anwar. Bos Anwar pun menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan virus anti hantu. Justru suntikan itu mengenai dirinya karena ulah si Utit. Si Mimin merasa senang berduaan bersama Pak Kanul. Lalu si Mimin pun memberi kekuatan kepada Pak Kanul. Pak Kanul pun mencobanya, ternyata berhasil. Dan setelah itu ada suara ketukan pintu. Ternyata si Inem yang datang. Melihat itu si Mimin pun jadi cemburu. Lalu si Mimin pun menakut-nakuti si Inem. Setelah sadar si Inem pun pergi ke kamarnya Pak Kanul. Dan si Mimin pun menyihir matanya si Inem untuk melihat dirinya. Si Inem pun melihat si Mimin yang sedang berpose seksi. Lalu si Inem pun marah dan kabur. Karena ulah si Mimin, Pak Kanul pun menjadi marah dan memaki-maki si Mimin, bahkan membanting piringan hitam lagunya si Mimin. Si Mimin pun pergi. Setelah kepergian si Mimin, Pak Kanul pun merasa kesepian dan merasa menyesal telah memarahi si Mimin. Pak Kanul pun pergi untuk mencari si Mimin, namun bertemu dengan si Utit yang melaporkan bahwa si Tince telah diculik oleh Bos Anwar. Si Mimin pun mendapat telepon dari Dewa Kunyuk, memberitahukan bahwa malam ini adalah malam terakhir dia berreinkarnasi. Batas waktunya sampai jam 12 malam nanti. Saat anak buahnya si Anwar akan menyuntik, si Tince pun berteriak dengan kencang. Dari luar Pak Kanul mendobrak pintu, hingga yang di dalam pun kaget, dan suntikan itu justru mengenai Bos Anwar lagi. Pak Kanul pun ditangkap, lalu dilemparkan keluar gedung. Saat Pak Kanul terjatuh, si Mimin menolongnya, lalu mengembalikan lagi ke dalam gedung. Itu membuat Bos Anwar keheranan, lalu menyuruh anak buahnya untuk menghajar Pak Kanul. Si Mimin pun beraksi dengan kekuatan gaibnya, lalu menghajar anak buahnya Bos Anwar. Tak luput, Bos Anwar pun diserang dengan pontang-panting. Melihat kesempatan itu, si Utit dan Pak Kanul pun melepas ikatan si Tince dengan perlengkapan dan jimat yang diberikan Mbah Dukun. Bos Anwar pun menyerang balik. Jimat itu sangat ampuh, membuat si Mimin pun terpental, dan si Mimin pun menjadi lemas tak berdaya. Bos Anwar terus menyerang dengan jimat itu. Sementara itu pertempuran pun semakin sengit, saling mukul-memukul. Bos Anwar pun hendak menancapkan tombak. Untung didorong oleh Pak Kanul hingga terjatuh keluar. Si Mimin pun mendapat telepon. Dewa Kuyuk memberitahukan bahwa malam ini ia harus reinkarnasi. Jika gagal, maka dia akan menjadi monyet untuk selamanya. Saat melihat jam, waktu tinggal beberapa menit lagi, dan si Mimin pun hendak terbang, namun terjatuh karena kekuatannya sudah hilang. Si Mimin pun menceritakan apa yang terjadi. Lalu Pak Kanul membawanya dengan menggunakan mobilnya. Namun beberapa saat mobilnya mogok. Si Utit pun berinisiatif untuk mencarikan mobil pengganti. Lalu si Utit merebut sebuah taksi. Pak Kanul pun membawanya. Pak Kanul pun sampai di rumah sakit, lalu membawa si Mimin ke dalam. Si Mimin pun berpesan kepada Pak Kanul agar menunggunya 18 tahun kemudian. Mimin pun bergegas pergi.
Lalu si Mimin pun dilahirkan. Pak Kanul sangat senang lalu menggendong bayi itu. Cerita pun selesai.